Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyati, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2020. Saya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah selalu sehat ya. Ya, selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Baik, mari sebelum pelajaran kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, saya lihat ini yang baru hadir berapa saja ya ini ya, baru beberapa saja yang hadir di Google Meet. Mungkin yang lain sedang proses untuk masuk ya. Kita tunggu saja mereka. Ya, silakan nanti yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini ya, kalian isi daftar hadirnya di Google Form ya, itu alamatnya sudah Bu Guru kirim di WA Group gitu ya. Iya. Ya. Oh ya, untuk suara saya bagaimana? Apakah sudah terdengar jelas? Jelas. Ya, pada pertemuan minggu lalu, materi yang sudah kita pelajari tentang apa ya? Masih ingat tidak? Masih, Bu. Masih ya. Tentang apa? Tentang struktur dan kebahasaan teks laporan observasi. Iya, struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adakah yang masih ingat untuk struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari apa saja? Umum, deskripsi bagian, definisi manfaat. Definisi bagian, definisi manfaat. Oh iya. Jadi, struktur teks laporan hasil observasi yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Gitu ya. Itu yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita masih membahas teks laporan hasil observasi. Tapi bukan menentukan struktur atau kebahasaannya. Ya, hari ini nanti kalian berlatih untuk menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya. Ya, saya tayangkan untuk ini dulu ya. Ya, masih terlihat ya? Masih terlihat? Masih, Bu. Ya. Ya, untuk hari ini materi kita adalah teks laporan hasil observasi KD 4.8. 4.8 itu isinya apa saja? Kita lihat di sini ya. KD 4.8 yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Itu KD-nya ya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan isi teks laporan hasil observasi secara tepat. 2. Merangkum teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. 3. Menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya, manfaat dari mempelajari menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yaitu akan mempermudah kalian dan orang lain itu memahami isi teks ya. Selain itu, waktu yang digunakan untuk membaca menjadi lebih singkat karena yang dibaca adalah hanya garis besar isi teks bacaan. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi secara cepat dari sebuah rangkuman, yaitu manfaat dari mempelajari menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi.
observasi. Nah, untuk hari ini nanti kalian akan mencoba untuk merangkum teks laporan hasil observasi ya. Untuk hari ini penilaiannya adalah penilaian secara individu ya. Terus nanti kalian setelah membuat rangkuman, kalian menyajikan hasil rangkumannya. Nah, ini masuk ke dalam penilaian keterampilan. Ya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Nah, kalau bisa, saya lanjutkan. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat apa yang guru tayangkan di situ? Sudah. Sudah ya. Ya, di situ ada teks laporan hasil observasi. Judulnya apa ya? Madu lebah. Judulnya Madu Lebah. Ada berapa paragraf di situ? 5. Ada 5 paragraf ya. Nah, coba sekarang saya minta tolong salah satu untuk membacakan teks laporan hasil observasi yang berjudul Madu Lebah dan yang lain memperhatikan dan menyimak. Ya, silakan siapa yang membacakan? Halo? Yang membacakan siapa? Halo, Bu. Dewi ya? Ya, silakan Wi dibaca. Iya, Bu. Madu lebah. Madu merupakan cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dan serangga lanceng sebagai cadangan makanan yang mereka kumpulkan dengan cara menghisap nektar bunga tanaman atau cairan gula. Rasa manis madu disebabkan oleh unsur monosakarida, fruktosa, dan gluktosa dan memiliki rasa manis yang hampir sama dengan gula. Madu lebah dibagi menjadi 2, yaitu madu lebah alami dan madu lebah ternak. Madu lebah alami dihasilkan dari lebah yang menghisap bunga di hutan. Madu lebah ternak dihasilkan dari lebah yang menghisap gula yang disediakan oleh para peternak lebah. Tidak semua jenis lebah menghasilkan madu terbaik. Di seluruh penjuru dunia, ada satu jenis lebah yang mampu menghasilkan madu terbaik, yakni lebah Apis dorsata yang hanya terdapat di kawasan tropis dan subtropis di benua Asia, termasuk di Indonesia yang persisnya terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Madu dari kawasan ini merupakan madu alami dengan kualitas terbaik nomor 1 di dunia. Madu lebah alami tersusun dari gluktosa, fruktosa, maltosa, sukrosa, air, gula, dan mineral lainnya seperti girisin, pinobangsin, vitamin C, pinosembrin, dan unsur lainnya yang tergantung pada jenis bunga yang dihisap oleh lebah. Sedangkan madu lebah peternakan lebih dominan mengandung glukosa, fruktosa, sukrosa, air, dan gula saja. Berdasarkan kandungan yang terdapat pada madu lebah, madu ini memiliki banyak manfaat. Selain rasanya yang manis, madu bermanfaat sebagai antioksidan, menyehatkan kulit, merangsang pertumbuhan sel dan jaringan baru dalam tubuh, obat luka luar. Dari banyaknya manfaat yang dimiliki, madu lebah dapat dikonsumsi setiap hari untuk tubuh lebih sehat, bugar, dan awet muda. Ya, itu ya. Sudah dibacakan oleh Dewi tentang teks laporan hasil observasi berjudul Madu Lebah. Ya, dari yang sudah dibaca tadi, coba kalian isinya apa? Membahas tentang apa? Teks tadi yang dibahas tentang apa yang dibahas? Isna ini atau Arif atau Afri ini? Ini bahas tentang apa? Halo. Halo, Bu. Iya, yang dibahas tentang apa tadi? Yang dibaca oleh Dewi?
tentang manfaat manfaat apa? Madu Tentang lebah. manfaat madu lebah. Iya, manfaat madu Tentang lebah. manfaat madu. Betul. Terus apa lagi selain manfaat madu lebah? Jenis-jenis madu lebah. Iya, betul. Jenis-jenis madu lebah dan zat-zat yang terkandung di dalam madu lebah. Itu ya. Nah, tuh itu juga sudah saya beri bagian-bagian sudah saya tandai itu ya. Untuk yang paragraf 1 itu masuk definisi umum, paragraf kedua masuk deskripsi bagian, paragraf ketiga masuk deskripsi bagian, paragraf 4 deskripsi bagian, dan paragraf kelima adalah deskripsi manfaat. Nah, sekarang kaitannya dengan apa yang kita pelajari, yaitu tentang merangkum teks laporan hasil observasi ya. Nanti salah satunya adalah kalian harus bisa menentukan isi dari teks yang dibaca. Ya, kira-kira kalian sudah tahu belum cara untuk merangkum? Kalian tahu bagaimana cara merangkum? Dengan cara menentukan kalimat utama. Iya, menentukan kalimat utama. Betul ya. Jadi nanti untuk bisa membuat rangkuman, kalian tentukan dulu ya kalimat utama. Nah, kita lihat di sini ya, langkah-langkah dalam merangkum. Yang pertama, mendeskripsikan isi teks laporan hasil observasi ya, dengan menentukan kalimat utama tiap paragraf. Jadi nanti kalian tentukan kalimat utama masing-masing paragraf ya. Kalau misalkan tadi ada 5 paragraf, berarti kalian tentukan kalimat utama dari 5 paragraf tersebut. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui isi dari masing-masing paragraf. Jadi mendeskripsikan isi. Yang kedua, setelah kalian menentukan kalimat utama, yang kedua adalah kalian apa? Menggabungkan kalimat utama tiap paragraf menjadi paragraf baru. Ya, jadi misalkan tadi ada 5 paragraf, tentukan kalimat utama, nah kamu buat paragraf baru, hanya 1 paragraf ya, karena itu sudah berbentuk rangkuman. Itu ya. Nah, coba sekarang kita buat rangkumannya dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan kalimat utama. Nah, kalian lihat di sini ada untuk mendeskripsikan teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah menentukan kalimat utama ya. Nah, maka kalian harus tahu dulu ciri-ciri kalimat utama itu seperti apa. Ya, kalian lihat di sini. Yang pertama, ciri kalimat utama adalah kalimat utama dalam paragraf terletak di 3 bagian, yaitu kalimat awal kalimat, tengah kalimat, dan akhir kalimat. Ya, jadi kalau dalam satu paragraf itu kan ada beberapa kalimat, nah kamu cari di awal, di tengah, atau di akhir. Terus yang kedua, ciri yang kedua adalah kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ya, jadi bukan merupakan kalimat penjelas ya. Jadi istilahnya adalah kalimat yang sifatnya umum. Ya, nanti bisa dijelas dengan kalimat penjelas. Yang ketiga, berisi pernyataan bersifat umum dan bisa dikembangkan. Ya, jadi dikembangkan dengan menggunakan kalimat penjelas. Ini adalah ciri-ciri kalimat utama. Nah, sekarang coba kita tentukan kalimat utama dari teks laporan hasil observasi yang berjudul Madu Lebah tadi, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada paragraf 1 ya. Di paragraf 1 ini sudah saya beri tanda biru. Tanda biru ini merupakan kalimat utama ya. Coba saya baca dulu di sini. Madu merupakan cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dan serangga laceng sebagai cadangan makanan yang mereka kumpulkan dengan cara menghisap nektar bunga tanaman atau cairan gula. Rasa manis madu disebabkan, ini rasa manis madu ini adalah kalimat penjelas, maka kalimat utamanya adalah di kalimat pertama. Nah, kalau kamu sudah bisa menentukan kalimat
utama di sini kamu tuliskan di sampingnya ini ya. Ini merupakan kalimat utama dari paragraf 1. Nah, sekarang kita tentukan kalimat utama paragraf kedua. Ini sudah saya beri tanda ya, kalimat utama paragraf kedua juga terletak di awal kalimat. Madu lebah dibagi menjadi dua, yaitu madu lebah alami dan madu lebah ternak. Itu ya. Nah, kalimat kedua, madu lebah alami dihasilkan dari lebah yang menghisap bunga di hutan. Madu lebah ternak dihasilkan dari lebah yang menghisap gula yang disediakan oleh para peternak lebah. Nah, kalimat kedua dan ketiga ini adalah kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat pertama. Maka yang sifatnya umum ini adalah kalimat utama. Jadi di kalimat pertama pada paragraf kedua. Nah, ini sudah saya tuliskan di sampingnya kalimat pertamanya. Itu ya, itu kalimat utama paragraf 1 dan paragraf kedua. Sekarang kita lihat berikutnya paragraf ketiga ya. Saya bacakan di sini, tidak semua jenis lebah menghasilkan madu terbaik. Di seluruh penjuru dunia, ada satu jenis lebah saja yang mampu menghasilkan madu terbaik, yakni lebah Apis dorsata yang hanya terdapat di kawasan tropis dan subtropis di benua Asia, termasuk di Indonesia, yang persisnya terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Madu dari kawasan ini merupakan madu alami dengan kualitas baik nomor 1 di dunia. Jadi yang sifatnya umum adalah kalimat pertama ya. Jadi tidak semua jenis lebah itu menghasilkan madu terbaik, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Yaitu dijelaskan di kalimat kedua dan seterusnya. Jadi paragraf ketiga kalimat utamanya adalah di kalimat pertama. Dan ini sudah saya tuliskan ya kalimat utamanya ini. Terus berikutnya adalah paragraf keempat. Paragraf keempat, ini juga kalimat utamanya di awal ya. Madu lebah alami tersusun dari glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa, air, gula, dan mineral lainnya seperti sirsin, pinobaksin, vitamin C, pirosembrin, dan unsur lainnya yang tergantung pada jenis bunga yang dihisap oleh lebah. Nah, ini adalah kalimat utama dari paragraf ini juga sudah saya tuliskan di samping. Selanjutnya, paragraf ke berapa terakhir ya ini ya, harusnya paragraf kelima. Berdasarkan kandungan yang terdapat pada madu lebah, madu ini memiliki banyak manfaat. Ya, selain rasa yang manis, madu bermanfaat sebagai antioksidan, menyehatkan kulit, merangsang pertumbuhan sel dan jaringan baru dalam tubuh, obat luka luar. Dari banyaknya manfaat yang dimiliki, madu lebah dapat dikonsumsi setiap hari untuk tubuh lebih sehat, bugar, dan awet muda. Nah, jadi yang sifatnya umum adalah kalimat pertama, kalimat kedua dan ke bawah itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat pertama. Maka kalimat utamanya adalah di kalimat pertama. Ini sudah saya tuliskan kalimat utama. Ya, begitu ya cara untuk menentukan kalimat utama. Jadi untuk merangkum, langkah yang pertama dilakukan adalah tentukan dulu kalimat utama ya untuk mengetahui isi dari teks laporan hasil observasi. Nah, kalau kalimat utamanya sudah selesai, langkah berikutnya adalah kalian gabungkan kalimat utama paragraf 1 sampai dengan 5 menjadi paragraf baru. Ya, jadi digabungkan menjadi satu. Nah, penggabungannya seperti apa? Nah, ini adalah hasil rangkuman dari teks laporan hasil observasi yang berjudul Madu Lebah. Ya, kalian perhatikan di sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Ya. Nah, dari 5 paragraf ini diambil dari kalimat utama masing-masing paragraf yang teks awal tadi. Ya. Nah, kita lihat di sini, madu merupakan cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dan serangga. Di kalimat pertama ya, ini adalah kalimat utama paragraf pertama. Madu lebah dibagi menjadi 2, yaitu madu lebah alami dan madu lebah ternak. Ini diambil dari paragraf kedua.
namun tidak semua jenis lebah menghasilkan madu terbaik. Nah, ini diambil dari paragraf ke-3. Madu lebah alami tersusun dari beberapa zat. Ini diambil dari paragraf ke-4. Selain itu, berdasarkan kandungan yang terdapat pada madu lebah, madu ini memiliki banyak manfaat. Nah, ini diambil dari kalimat utama paragraf ke-5. Gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, itu ada huruf yang saya beri tanda. Ya, huruf apa itu yang saya beri tanda? Kenapa kok ada tanda? Kamu perhatikan. Di sini ada kata namun. Ya, tadi kan di kalimat utama paragraf ke-3 itu kan tidak ada kata namun di kalimat utamanya. Ya, tapi di sini ditambah kata namun. Ini namanya adalah konjungsi atau apa? Kata hubung. Jadi kamu boleh menambahkan kata hubung supaya kalimatnya menjadi padu antara kalimat satu dan kalimat yang lain. Terus selain itu apa lagi? Ada kata selain itu. Nah, selain itu ini juga sebagai kata hubung ya. Jadi ditambah kata selain itu ya. Selanjutnya, kamu perhatikan juga di sini untuk penulisannya. Ini yang saya beri tanda ungu itu merupakan huruf kapital ya. Nah, jadi ketika menuliskan nanti kamu jangan lupa perhatikan tata bahasanya ya, penggunaan huruf kapital, tanda baca itu harus diperhatikan. Contohnya di sini untuk awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Nih ya, jadi setiap awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Terus selain itu apa lagi? Perhatikan juga penggunaan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat. Ini ada tanda titik di sini, jangan lupa ya, antara kalimat 1, 2 dan seterusnya itu dibatasi dengan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Nah, ini adalah contoh merangkum. Jadi lebih jelasnya langkah-langkahnya adalah untuk kegiatan merangkum ini. Nih ya, ini langkah-langkah merangkum. Yang pertama ini adalah teks aslinya dulu ya. Teks asli, setelah teks asli ini kamu baca, kamu tentukan kalimat utama masing-masing paragraf, ya ini ditentukan kalimat utamanya. Kalau sudah, gabungkan kalimat utama masing-masing paragraf ini menjadi rangkuman dalam satu paragraf baru. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk merangkum teks laporan hasil observasi. Sudah jelas penjelasan saya? Sudah. Ya. Paham ya? Paham. Ya, itu adalah langkah-langkah dalam merangkum. Nanti kalian akan membaca teks laporan hasil observasi, terus kalian nanti membuat rangkumannya. Jadi nanti setelah membuat rangkumannya, kalian juga menyajikan. Ya, jadi nanti selain merangkum, kalian juga menyajikan hasil rangkuman yang nanti kalian buat seperti itu. Paham? Paham. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Tidak ya. Ya kalau tidak, selanjutnya saya akan menyajikan teks laporan hasil observasi. Kalian baca, ya. Kalian buat rangkumannya seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, setelah itu nanti kalian menyajikan. Jadi nanti kalian membacakan teks laporan hasil observasi yang sudah kalian tulis. Nah, nanti hasilnya seperti biasa ya. Sudah selesai menulis, merangkum, dikirim ke saya ya melalui WA grup ya. Jangan melalui WA grup, langsung pribadi saja ya. Jadi kalian WA ke saya. Setelah itu nanti dibacakan dan saya juga sambil melihat tulisan ya. Jadi tata bahasa dari rangkuman yang kalian buat, begitu. Paham ya? Paham. Iya, kalau paham, ya saya akan melayangkan untuk latihannya ya, LKPD-nya. Ya, sudah terlihat di situ? Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, di situ ada teks laporan hasil observasi berjudul apa? Museum. Museum ya, museum ya. Ya, kamu perhatikan di situ ada 4 paragraf ya dari teks laporan hasil observasi ini.
Tugas kalian tadi apa? Bacalah teks laporan hasil observasi berikut, kemudian buatlah rangkuman dalam satu paragraf. Ya, ya silakan. Kira-kira berapa menit? 10 menit atau 15 menit atau 20 menit? 10 menit cukup untuk merangkum? Cukup tidak 10 menit? 15 menit, Bu. Oh ya, Cukup. cukup. Oh ya, yaudah saya beri waktu 15 menit ya. Ya, 15 menit kalian buat rangkumannya. Silakan, saya tunggu. Terus nanti kalian menyajikan ya. Ya. Saya tanyakan untuk teksnya sambil kalian membuat rangkumannya ya. Ya, silakan. Ya, sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Arif sudah selesai? Yang lain, Isnaini, Afri, selesai ya? Saya Ya, selesai. Nah, coba sekarang siapa yang mau membacakan dulu untuk hasil dari merangkum teks laporan hasil observasi? Ya. Ya, ini sudah saya terima untuk hasilnya ya, yang sudah kalian sudah kalian tuliskan ya. Saya cek dulu. Bentar, silakan yang membacakan dulu, siap-siap. Siapa dulu yang membacakan? Afri? Afri ya, Afri? Atau Isnaini? Afri ya? Ini sudah saya lihat hasilnya kamu. Ya, Afri dibacakan, Afri. Ya, Afri silakan. Museum adalah suatu lembaga permanen melayani jenis museum secara gratis. Besar terdiri dari museum umum dan museum khusus. Tugas pokok museum antara lain sebagai pengumpulan benda-benda yang memenuhi syarat untuk dijadikan benda koleksi. Museum memiliki peranan yang sangat penting dalam membina dan memupuk kepribadian dalam hidup masyarakat. Iya, itu ya. Ya, jadi hasilnya Afri dalam merangkum tadi ya. Untuk bagian kalimat utama atau isinya itu sudah mencakup 5 paragraf tadi ya. Sudah sesuai. Nah, untuk penulisannya penggunaan huruf kapital sudah tepat. Jangan lupa Afri ketika di akhir kalimat gunakan tanda titik ya. Jangan lupa tanda titiknya itu dibubuhkan di situ ya. Jangan tinggal, itu sebagai tanda untuk mengakhiri kalimat. Ya, itu sudah bagus ya, Afri. Yang lain coba siapa lagi? Arif ya, Arif? Iya, Bu. Ya, Arif. Ya, silakan Arif dibacakan sambil saya melihat tulisannya kamu. Ya. Silakan. Museum adalah suatu lembaga permanen yang melayani kepentingan masyarakat. Jenis museum secara garis besar terdiri atas 2 jenis, yakni museum umum dan museum khusus. Tugas pokok museum antara lain sebagai pengumpulan benda-benda yang memenuhi syarat untuk dijadikan benda koleksi. Museum memiliki peranan yang sangat penting dalam membina dan memupuk kepribadian dalam hidup bermasyarakat. Iya, ya itu Arif sudah bagus hasilnya ya. Itu untuk kalimat pertama sudah sesuai dengan isi dari paragraf pertama. Kalimat kedua juga sudah sesuai dengan isi paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima. Arif, yang perlu diperhatikan, kamu lihat di situ di tulisannya kamu ya, penggunaan huruf kapital di awal kalimat jangan lupa ya. Ya ada satu kalimat ini ya, di awal kalimat ada menggunakan huruf kapital ya. Dan apalagi ada singkatan Arif, ini kamu menggunakan singkatan yang disingkat YG, itu boleh tidak? Tidak boleh ya Arif ya. Jadi jangan menggunakan singkatan seperti itu ya. Ya, sudah bagus ya Arif ya untuk hasil pengerjaannya kamu.
Selanjutnya, siapa yang belum? Isnaini ya. Isnaini mana? Ada tidak ini Isnaini? Ada, Bu. Ada. Ya, Isnaini silakan dibacakan. Museum. Museum adalah suatu lembaga permanen yang melayani kepentingan masyarakat. Jenis museum secara garis besar terdiri atas dua jenis, yakni museum umum dan museum khusus. Tugas pokok museum antara lain sebagai pengumpulan benda-benda yang memenuhi syarat untuk Halo Isnaini. Silakan Halo, hilang Bu. ya. Sinyalnya hilang ya tadi ya. Ya, Iya, Bu. iya. Itu ya. Untuk hasil pekerjaannya Isnaini di sini ya, untuk kalimat utama ya, dari deskripsi dari isinya masing-masing paragraf itu sudah tepat ya. Dan di situ untuk penulisan huruf kapitalnya juga sudah benar ya. Tanda bacanya juga sudah tepat ya. Sudah bagus ya Isnaini untuk membuat rangkumannya. Ya, terima kasih Isnaini. Berikutnya Ya, sama-sama, siapa lagi? Bu. Ya, berikutnya siapa lagi yang membacakan? Dewi belum ya, Wi? Ya, silakan Dewi. Museum. Museum adalah suatu lembaga permanen yang melayani kepentingan masyarakat. Jenis museum secara garis besar terdiri atas dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Selain itu, tugas pokok museum adalah sebagai pengumpul benda-benda yang memenuhi syarat sebagai benda koleksi. Selanjutnya, museum memiliki peranan yang sangat penting dalam membina dan memupuk masyarakat. Iya, bagus ya untuk si Dewi ini. Untuk deskripsi isi sudah tepat ya, antara paragraf 1 sampai dengan paragraf kelima. Terus penulisannya juga sudah tepat. Terus ini juga ada konjungsi ya Dewi, konjungsi untuk menghubungkan kalimat ketiga dan kalimat keempat ya, menggunakan selain itu ya. Ya, itu sudah benar Dewi, tapi jangan lupa Dewi, itu kok selain itu tugas pokok, nah T-nya kok kapital di tengah. Ya, jadi masih harusnya kecil ya Dewi, bukan kapital. Begitu ya? Gitu. Ya, untuk yang lain sudah bagus. Ya, ini sudah semua ya. Ya, ini sudah sebagian menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya, hasilnya juga sudah bagus ya, sudah bisa membuat rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya, jadi hal yang bisa kita simpulkan untuk pelajaran hari ini apa? Kalian sudah bisa apa? Menyajikan teks rangkuman. Menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Iya, caranya dengan menentukan kalimat utama di setiap paragraf. Iya, jadi untuk merangkum kalian tentukan isinya, yaitu masing-masing paragraf dengan mencari kalimat utama. Sudah paham ya? Bisa untuk merangkum ya? Iya. Nah, itu gampang atau susah untuk merangkum? Gampang ya. Ya, nanti kalian juga bisa praktekkan ketika membuat rangkuman, merangkum sebuah buku mungkin ya, itu bisa digunakan untuk merangkum dengan cara seperti tadi. Ya. Jadi ya, itu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah tentukan isinya dulu ya, dengan cara menentukan kalimat utama masing-masing paragraf. Kemudian menggabungkan antara kalimat utama paragraf 1 sampai dengan paragraf berikutnya ya. Itu digabungkan masing-masing kalimat utama paragrafnya. Setelah itu digabungkan menjadi satu paragraf. Itulah yang disebut sebagai rangkuman. Ya, saya ulangi ya. Ya, jadi ya tadi untuk merangkum yang pertama adalah
untuk mendeskripsikan isi, kalian tentukan kalimat utama masing-masing paragraf. Nah, kalau sudah, kalian gabungkan masing-masing kalimat utama dari paragraf tersebut menjadi paragraf baru. Ya, misalkan ada 5 paragraf, maka hanya menjadi 1 paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih membahas teks laporan hasil observasi ya, tentang menulis teks laporan hasil observasi. Itu belum ya? Menulis laporan hasil observasi belum ya? Belum. Ya, jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan masih membahas teks laporan hasil observasi ya, tentang menulis teks laporan hasil observasi. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Selalu cuci tangan, jaga kebersihan ya, jangan berkerumun ya. Ya, silakan untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.